Shalom. Shalom. Haleluya. Sekali lagi kesempatan yang luar biasa di mana saya bisa hadir di JCC. Sekali lagi Pak Albert, Ibu untuk kesempatan buat melayani pada seharian ini. Dan Roh Kudus yang memberikan kekuatan, ada amin. Amin. Bapak Ibu, ada satu pesan di hati saya yang Tuhan selalu menggaung-gaung gitu, selalu mengingatkan mereka. Dan saya percaya setiap firman Tuhan memberi kehidupan. Tetapi ada tetapinya. Apakah kita mau melakukannya? Karena mendengar tanpa melakukan sia-sia. Aku berharap kita semua di sini Bapak Ibu datang siap untuk mendengar dan melakukan. Apakah kita semua di sini sepakat? Amin. Hari ini aku berikan judul, tema khotbah ini adalah menutup jarak, menjaga keintiman bersama Tuhan. Di ayat 8 dari perikop 4 dari Yakobus katakan gini, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Katakan sekali lagi, mendekat kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Saat kita baca ini, kalau ada frase atau kalau ada beberapa kata yang berkatakan mendekat kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu, berarti sebelumnya ada jarak. Itu naratifnya. Yakobus menulis surat ini kepada 12 suku Yehuda yang tersebar di seluruh dunia, di mana mereka mengalami namanya penganiayaan. Haleluya. Penganiayaan. Dan mereka mengalami situasi di mana mereka tidak rasa nyaman. Mereka di bawah jajahnya kerajaan Romawi dan mereka melihat semua perubahan di mana mereka melihat banyak perubahan sehingga mereka tidak merasa nyaman di kotanya sendiri. Dan mereka istilahnya pengen ada satu perubahan seperti yang lama. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita bisa perhatiin dari perikop ini? Ini yang saya mau sampaikan. Ketika kita dihadapi dengan masalah, apakah kita cepat untuk cari nyaman atau berjuang lewat masalahnya? Sekarang dunia selalu menjual kenyamanan. Ya, dulu kalau naik pesawat tidak ada namanya business class. Ya, semuanya duduk dengan apa adanya. Dulu nggak ada mobil yang pakai AC. Oh, haleluya. Sekarang ada namanya AC. Gereja ini ber-AC dingin banget. Puji Tuhan nggak? Rasanya, ya rasa nyaman. Semua ini memberikan kita istilahnya kenyamanan. Kita ada banyak bantuan, kita ada uang, kita ada A, B, C, D, E, F, G. Membuat kita mencari khususnya untuk memberikan kita kenyamanan. Tetapi Tuhan tidak panggil kita untuk cari kenyamanan. Fakta yang susah ditelan. Kalau kita pelajari hidup murid-muridnya Yesus, apakah mereka hidupnya nyaman? Enggak. Mereka dianiaya, mereka dicambuk, mereka dilemparin batu dan lain sebagainya demi Injil. Nah, Bapak Ibu, saya mau sampaikan 3 poin secara singkat. Tetapi aku mau tekankan ini, emphasize ini. Apa yang buat kita nyaman
di dunia ini akan membuat jarak sama Tuhan. Sekali lagi, apa yang kita temukan di dunia ini yang membuat kita nyaman akan membuat jarak di antara kita sama Tuhan. Aku akan menggali sedikit lagi untuk kita bisa mempelajari dan memahami. Kalau kita mulai dari Yakobus 4 ayat 1 dikatakan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam apa? Tubuhmu. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa, satu atau kedua. Atau kamu juga berdoa, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Apakah semua hawa nafsu kita membuat kita nyaman? Ya. Semua hawa nafsu kita yang kita mau cari, mau membuat kita nyaman, mau membuat kita rasanya content atau penuh ya dengan beli sesuatu, beli iPhone baru, beli gadget baru, mobil baru, karir selalu semakin naik. Kita mencari posisi, otoritas, kuasa dan lain sebagainya. Tetapi untuk apa? Untuk hawa nafsu. Nah, Bapak Ibu, kalau permintaan kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, celakalah. Saudara tahu bahwa kalau main tarik tambang, kita sedang bertarikan dengan musuh kita. 17 Agustus di Australia itu paling seru banget kalau ada 17-an. Di gereja kami yang saya menggembalakan, kita kalau setiap 17 Agustus kita kumpul di taman habis ibadah dan kita main game yang makan kerupuk. Ya ada loh di Australia. Ada main paku tuh masukin ya. Ada yang namanya menyong-nyong atau menyong-nyong kayak ini. Permainan yang sangat aneh. Setelah saya main itu, wibawa saya hilang semua. Lalu ada namanya yang paling suka anak-anak gereja tuh main tarik tambang. Kalau mereka main tarik tambang, Bapak Ibu, itu nggak kelihatan kayak gereja. Kayak orang-orang duniawi semua. Ngomongnya, nggak ngomong jorok sih. Tapi ngomongnya, lu kalah lo nanti, gue bikin lu kalah nanti. Ya istilahnya kan mau trash talk namanya. Ketika mereka main, mereka tarik-tarikan, uratnya keluar merah mukanya, sampai jatuh-jatuh, terseret lah, bajunya kotor dan lain sebagainya. Hati saya kayak gini. Jangan ada masalah ini, nanti ada berantem di gereja, aduh gimana ini. Tapi mereka lakuin kenapa? Karena mereka mau menang. Mereka mau menang. Demikian juga Bapak Ibu, kita mau menang. Siapa yang mau kalah dalam hidup ini? Rugi kalau kalah, enggak? Iya enggak sih? Kita mau selalu menang. Kalau kita main tarik tambang, kita enggak sadari ya, kita main tarik tambang sama Tuhan. Dengan apa? Karena kita mau memaksakan kehendak kita melawan Tuhan. Kita tarik-tarik sama Tuhan. Sehingga ada satu ketegangan di dalam hidup kita, di dalam hati kita, perjalanan rohani kita. Makanya kita rasa kosong di dalam, susah, jeripayahnya kapan selesainya. Gue rasa kok perjalanan rohani saya kok rasanya hambar, kok rasanya kosong. Kok sudah lama saya tidak mendengar suara Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak puas dalam Tuhan. Kita mencari sesuatu di luar, di dunia. Sehingga apa? Rasul Yakobus katakan, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Kamu. Kadang-kadang kita masalahkan atau
salahkan situasi atau orang lain daripada lihat ke hati kita sendiri. Motivasi kita sendiri. Kok tegangnya semuanya? Jangan teganglah. Tapi ini terjadi, Bapak Ibu. Saya juga kejebak, maaf ya. Saya tuh lahir dan besar di Sydney, Australia. So my English is better than my Indonesian. You can tell, right? Tapi aku percaya Roh Kudus akan membantu saya untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Tapi ini terjadi. Yohanes 10:27 dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Pertanyaan, kenapa? Kenapa kita tidak bisa mendengar suara Tuhan? Kok sudah lama? Saya sudah melakukan segala hal. Saya sudah datang ke gereja. Tetapi kenapa saat saya keluar saya merasa sama? Bukan salahnya gereja, melainkan hati kita harus diintrospeksi, saudara. Makanya kita harus, kalau kita luka di luar, obatnya di luar. Kalau luka di dalam, kita harus obati yang di dalam, yaitu hanya Roh Kudus. Dia bisa selidiki hati kita. Nah Bapak Ibu, ini yang terjadi kalau we replace pleasure over purpose. Pleasure over purpose. Lihat kiri kanan, katakan pleasure over purpose. Pleasure itu merupakan apa yang kita mau. Purpose itu tujuan, artinya gini, apa yang kita diciptakan untuk ada tujuan ya, ada tujuan untuk kita diciptakan. Pastinya kita harus tahu bahwa kita diciptakan untuk memuliakan dan menyembah nama Tuhan. Tetapi kalau kita pilih pleasure, kita menggeserkan Tuhan dari tahtanya dan kita taruh idol kita di situ. Sehingga apa? Kita menyembah ciptaan bukan Sang Pencipta. Nah, pertanyaan buat kita semua di sini, Bapak Ibu, apa ini yang duduk di tahta hidup kita? Apakah itu karir kita? Apa itu S1 kita, S2 kita, skripsi kita? Apa itu anak kita? Apakah itu ketidak mau mengampuni orang lain? Trauma kita, banyak hal. Aku percaya Roh Kudus akan bisa menerjemahkan dalam setiap hati kita. Kenapa? Tidak mengampuni, karena kalau kita bisa pikir itu bisa bawa pleasure dalam hidup kita. Tetapi enggak. Kalau kita tidak mengampuni, itu bisa menjadi berakar, menjadi kepahitan. Itu susah untuk dibereskan, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, buat kita semua di sini, ini membuat jarak sama Tuhan. Sehingga apa? Susah untuk mendengar suara Tuhan, susah untuk mengalami hadirat Tuhan. Doa kita juga tak dijawab dan lain sebagainya. Karena ada yang menghempit ini semua. Nah, kita akan belajar Bapak Ibu. Caranya untuk keluar dari masalah ini. Keluar dari hidup ini. Tapi sebelumnya aku mau tekankan beberapa kali. Ayat 4 dikatakan, hai kamu orang yang tidak setia. Tidakkah kau tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Tuhan tidak musuhkan kita. Tuhan tidak pernah tuduh kita. Itu iblis yang tuduh kita. Tuhan selalu berbicara dengan kasih kepada kita semua. Dan apa dikatakan di sini? Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Bahasa Inggrisnya jauh lebih dalam. Dikatakan, hey you adulterous people. Hai kamu yang berzina. Berzina itu ngeri sekali ya. Tetapi kadang-kadang kita tidak ngerti pelanggaran kita tuh seperti apa. Efeknya mendukakan hati Tuhan. Kita tahu di sini bahwa kita semua milik Tuhan, ada amin? Berarti kalau kita milik Tuhan, Dia tidak mau bagiin kita sama apapun. Saking Dia mengasihi kita semua. Nah Bapak Ibu,
Untuk kita harus sadar, untuk kita bisa menyadari betapa dalamnya dosa ini. Kita harus melihat kepada salib. Bahkan Yesus harus mati di kayu salib untuk kita. Kita ini bisa ada rekonsiliasi dengan Allah Bapa. Kita ada akses ke Allah Bapa. Tetapi dengan tindakan kita memilih untuk bersahabat dengan dunia karena kita tidak rasa nyaman atau kita tidak rasa puas bersama kehendak Tuhan, kita mencari di tempat lain. Perzinahan secara statistik, kalau ada perzinahan di antara suami dan istri itu karena apa? Salah satu dari hubungan tersebut tidak merasa puas sehingga dia mencari keluar. Siapa di sini lagi nunggu jawaban doa? Siapa di sini pengen ada keinginan? Tidak ada masalah untuk berminta kepada Tuhan. Tapi gini, biarlah itu motivasinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada amin? Amin. Nah, untuk kita keluar dari tempat ini, untuk kita bisa menutup jarak, Rasul Yakobus memberikan kita beberapa cara untuk kita bisa menutup jarak ini. Semuanya siap? Aku akan selesai dengan 3 poin ini. Yang pertama, untuk kita bisa belajar untuk menutup jarak, pertama ini, yielding my will to His word. Yielding my will to His word. Ada satu kata bahasa Yunani, bahasa Indonesia itu dikatakan tunduklah kepada Allah. Tunduklah bahasa Yunani itu adalah hipotasso. Hipo itu adalah menaruhkan diri di bawah atasan kita. Tasso itu artinya melaksanakan semua perintah dari atasan kita. Itu hipotasso. It's a military term. Satu contoh, Abraham dan Ishak. Di waktu Ishak masih kecil, Abraham ya adalah bapaknya. Terus Tuhan suruh Abraham untuk bawa ke Mount Moriah untuk dipersembahkan. Anak yang dinanti-nantikan, anak yang ditungguin berapa lama. Tuhan minta Abraham untuk bawa ke Mount Moriah. Firman Tuhan dikatakan besok pagi dia berangkat. Betapa beratnya hatinya. Ishak bertanya, kita mau kemana Pak? Tetapi dia tunduk kepada Allah, tunduk kepada Allah. Kenapa? Dia tahu tunduk kepada Allah akan selalu membawa kehidupan. Tunduk kepada Allah itu akan selalu membawa kebaikan. Karena Tuhan tahu bukan yang baik, melainkan yang terbaik buat hidup kita. Semua indah dalam waktunya. Kan kita harus belajar tunduk. Tunduk kepada apa? Firman-Nya. Perintahnya. Tunduk kepada nilai-nilai kerajaannya. Ada amin, Bapak Ibu. Kita harus belajar tunduk. Dan kalau kita memahami ini, hidup kita akan melurus sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Bapak Ibu, aku tahu Bapak Ibu, setiap kita yang datang di sini sudah pernah mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sepanjang hidup Bapak Ibu, Tuhan sudah nyatakan kasih-Nya dalam hidupmu. Ada amin? Kita raguin apa lagi Bapak Ibu? Jangan ragu sama Tuhan. Dikatakan lagi, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kita harus melihat contohnya Yesus di waktu iblis membawa dia ke padang gurun di atas bukit. Katakan, aku akan memberi semua ini untukmu. Dia lawan iblis pakai apa? Silat. No. Dia hanya pakai firman Tuhan. Betapa pentingnya firman Tuhan di dalam hidup kita. Don't tell me you know Jesus if you don't know the word of God. Because Jesus is the word of God. Sekali lagi aku katakan, jangan katakan bahwa kamu mengenal Yesus kalau kamu tidak mengenal firman Tuhan. Sebab Yesus adalah firman Tuhan. Kalau kita melakukan ini Bapak Ibu,
kita akan menutup jarak. Dikit demi dikit. Yang kedua, dikatakan resisting the enemy instead of resisting God. Jangan memberontak lawan Tuhan, tapi memberontak melawan iblis. Semua pikiran-pikiran di dalam kekhawatiran kita jangan ikutin. Jangan. Kekhawatiran bisa mampir, tapi jangan nginep. Ya, mampir tapi jangan nginep. Uji semua. Jangan mengikuti emosi kita, melainkan kita menjadikan firman menjadi pelita kaki kita. Ada amin? Don't resist God. Don't resist God. Resist the enemy. Yang ketiga, katakan draw near through repentance and dependence. Aku akan tutup dengan ilustrasi ini, Indra. Maju ke depan. Katakan ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkan tanganmu, hai kamu orang yang berdosa, dan sucikan hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ini Indra. Say hello Indra. Halo Kak. Oh. Halo. Indra merupakan orang yang berdosa. Ini cerita ya. Hidupnya hancur. Karakternya hancur. Dia merugikan banyak orang karena judi online. Contoh. Ya. Dan Indra ini bertobat. Dia katakan, Tuhan, sudah lama saya mencoba dengan cara saya merugikan orang lain untuk mendapatkan apa yang saya mau, yaitu uang. Jadi mamon saya. Karena itu saya sebagai Tuhan, ini contoh sekali lagi. Jaraknya gimana nih? Jaraknya jauh kan? Saya Tuhan mau ngomong sama Indra. Indra siap dengar ya? Iya Kak. Kenapa Kak? Kak pakai mic Kak. Ini kan contoh. Oh iya contoh. Oh. Mau dengar nggak suaraku? Ini baru kedengeran Kak. Ya iya, ini ingat tadi aku ngomong tanpa mic. Kedengaran nggak? Kedengeran. Oh, aku ganti orang deh, ada yang mau ganti. Sekali lagi ya Indra ya. Oke Kak. Enggak Kak. Nggak kedengeran? Iya. Ya pastinya, kenapa? Jauh. Ayat 8 dikatakan apa? Mendekat kepadaku dan Ia akan mendekat kepada. Indra mau dengar nggak? Aku mau ngomong apa? Kedengeran Kak? Enggak. Ini udah ibadah keempat Indra. Oh iya Kak. Kamu mau dengar nggak apa yang saya tadi bilang tanpa mic? Mau Kak. Mau. Kayaknya ragu deh. Tuhan makin menjauh aja deh. Oke, mau dengar? Mau Kak. Mau ada hubungan dengan Tuhan? Mau. Jadi kamu harus ngapain? Maju. Oke, alright, ada kemajuan. Puji Tuhan. Diambil satu langkah. Tuhan ambil satu langkah. You see? Tetapi di waktu kamu melangkah menghampiri Tuhan, ada sesuatu yang kamu harus lakukan. Firman Tuhan dikatakan, tahirlah tanganmu dan sucikan hatimu. Tahirkanlah tanganmu orang berdosa. Sambil kamu mendekat kepada Tuhan yang kudus, kamu harus mengaku semua dosamu dulu. Katakan, Tuhan mengasihani orang yang rendah hati, tetapi Dia menantang orang yang congkak. Orang yang congkak, orang sombong nih. Saya ada banyak pengalaman dengan orang sombong. Saya bukan sombong. Orang yang sombong tidak bisa minta maaf. Orang sombong bisa aja semua percakapan sehingga orang yang tidak salah menjadi salah.
Iya loh, itu orang sombong. Orang sombong tidak bisa mengaku dia salah. Gimana dia mau mengaku kepada Tuhan? Itu orang sombong. Tetapi Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Ada anugerahnya. He will give you grace. Grace will give you strength. Grace will give you direction. Grace will give you blessing. Ada amin? Sambil kamu jalan, kamu harus mengaku dosa. Ya, mengaku dosa. Ngakulah. Banyak Kak. Pakai mic. Banyak. Kita mau dengar semua dosamu. Kamu harus sadari bahwa kamu itu orang dosa. Ya, simple. Kalau kita mau membangun, menutup jarak sama Tuhan, ngaku dosa kita di hadapan Tuhan. Terus dikatakan, tahirkanlah tanganmu, orang-orang berdosa. Artinya apa? Sambil kamu melangkah, saya mengambil langkah lagi. Kamu tahirkan tanganmu, itu artinya apa? Tahirkan gini, ada reformasi di dalam ketindakan kita. Dulunya kita pakai tubuh kita, tangan kita untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi di dalam pertobatan kita katakan, ya Tuhan, saya mau mengikuti Yesus. Kita memakai tangan kita, tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Ambil satu langkah. Ambil satu langkah, terus dikatakan, sucikan hatimu, hai kamu yang berdua hati. Berdua hati itu apa? Mau berdunia, tapi mau berkat Tuhan. Contohnya, mau clubbing malam-malam hari Sabtu, tempat gelap-gelap, tetapi hari Minggu mau di gereja, holy moly. Gak bisa berdua hati, harus pilih. Tuhan tidak mau membagikan kita karena kita milik Yesus. Kamu berharga loh di mata Tuhan. Kamu berharga. Jadi apa artinya? Sucikan motivasimu. Utamakan Tuhan dalam hidupmu. Lalu demi waktu ya, udah over nih. Jauh lagi Kak. Kita sudah dekat. Biar kelihatan. Ya, udah kelihatan kok. Jadi apa? Kita sudah Dekat. tahu nggak aku ngomong apa? Udah dekat tadi. Bukan. Udah kamu tutup mulutnya. Saya tadi ngomong, aku mengasihimu dan saya mau memberkati kamu. Pinjam 100. Satu contoh ilustrasi yang sederhana. Tetapi kalau kita dekat, lebih gampang untuk kita dengar. Ini namanya proximity. Menutup jarak. Kita bisa bergaul. Bukan hey. Ya, kamu sujud. Enggak. Tapi istilahnya kita bergaul sama Tuhan. Kedekatan itu adalah keintiman. Setiap murid Yesus itu dekat sama Tuhan. Makanya dikatakan di Yohanes 15, dikatakan minta apapun aku akan berikan. Bukan artinya gue minta Ferrari Tuhan. Enggak. Apa yang kita minta, kalau Indra dekat sama saya, dia sudah tahu hati saya, dia tahu permintaan. Permintaan dia sesuai dengan apa yang saya mau kasih artinya. Jadi ada gaul nih. Siapa di sini mau bergaul sama Tuhan? Siapa di sini ada mau keintiman bersama Tuhan? Jangan berdua hati. Jangan bersahabat dengan dunia. Prioritaskan Yesus dalam hidup kita. Ada amin? Beri tepuk tangan bagi Tuhan.